Selamat datang di channel kami. Dalam video ini, kami akan membagikan 10 cara kreatif mengurangi sampah plastik yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita mulai dengan solusi praktis yang bisa Anda coba di rumah. Pertama, gunakan tas belanja ramah lingkungan setiap kali berbelanja. Kedua, manfaatkan botol minum dan sedotan stainless steel untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Ketiga, bawa kotak makan sendiri saat membeli makanan di luar. Keempat, daur ulang plastik dengan cara yang benar. Kelima, gunakan produk kecantikan bebas plastik untuk mengurangi limbah. Keenam, buat kompos dari sampah organik di rumah Anda. Ketujuh, beralih ke alat tulis ramah lingkungan. Kedelapan, manfaatkan kantong kain untuk sayur dan buah saat berbelanja di pasar. Kesembilan, gunakan sabun dan sampo batang yang tidak memerlukan kemasan plastik. Terakhir, dukung produk lokal yang ramah lingkungan untuk mengurangi jejak karbon. Dengan mendukung produk lokal, Anda tidak hanya membantu lingkungan, tetapi juga perekonomian setempat. Setiap kontribusi kecil, Anda bisa membuat perubahan besar bagi bumi kita. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak tips ramah lingkungan lainnya. Tekan tombol lonceng untuk notifikasi video terbaru. Dengan beralih dari tas plastik sekali pakai ke tas belanja yang dapat digunakan berulang kali, Anda membantu mengurangi jumlah sampah plastik yang mencemari lingkungan. Tas plastik seringkali berakhir di tempat pembuangan sampah atau lautan, merusak ekosistem laut. Produksi tas plastik memerlukan sumber daya alam seperti minyak bumi dan gas alam. Dengan menggunakan tas yang dapat digunakan kembali, kita mengurangi permintaan terhadap produksi tas plastik dan membantu menghemat sumber daya alam yang berharga. Tas belanja ramah lingkungan biasanya dibuat dari bahan yang kuat dan tahan lama seperti kanvas, katun, atau polyester daur ulang. Tas ini mampu menampung lebih banyak barang dan tidak mudah sobek, sehingga lebih praktis dan andal untuk digunakan dalam berbelanja. Charter. Menggunakan tas belanja ramah lingkungan juga berfungsi sebagai pernyataan sikap terhadap lingkungan. Ini dapat menginspirasi orang lain untuk ikut serta dalam upaya mengurangi penggunaan plastik dan lebih peduli terhadap lingkungan. Selalu bawa tas belanja ramah lingkungan Anda kemanapun Anda pergi. Pilih tas yang sesuai dengan kebutuhan Anda, dan pastikan untuk mencuci tas secara rutin. Ajak teman dan keluarga untuk beralih ke tas belanja ramah lingkungan. Menggunakan botol minum stainless steel mengurangi sampah plastik sekali pakai yang mencemari lingkungan. Botol ini bebas dari bahan kimia berbahaya seperti BPA, sehingga lebih sehat. Selain itu, botol stainless steel tahan lama, tidak mudah rusak, dan biasanya dilengkapi dengan penutup rapat yang mencegah kebocoran. Botol ini juga dapat menjaga suhu minuman tetap panas atau dingin. Sedotan stainless steel membantu mengurangi polusi plastik yang sulit didaur ulang. Sedotan ini tidak berkarat, bebas bahan kimia berbahaya, dan sangat tahan lama, menjadikannya pilihan ekonomis dan ramah lingkungan. Sedotan stainless steel mudah dibersihkan dengan sikat khusus, memastikan kebersihan setiap kali digunakan. Penggunaan sedotan ini juga mengurangi jejak karbon dan limbah plastik. Biasakan membawa botol minum dan sedotan stainless steel kemanapun Anda pergi. Isi ulang botol di stasiun pengisian air atau bawa air dari rumah. Saat membeli minuman di luar, gunakan sedotan stainless steel sebagai pengganti sedotan plastik. Bersihkan botol dan sedotan secara teratur dengan sikat khusus dan sabun air hangat. Langkah kecil ini membantu menjaga lingkungan dan mengadopsi gaya hidup berkelanjutan. Membawa kotak makan sendiri adalah
memiliki komitmen terhadap keberlanjutan dan praktik etis, serta membantu mengurangi jejak karbon dari produksi dan pembuangan plastik. Pilih produk dengan kemasan alternatif seperti kaca atau logam. Gunakan produk isi ulang untuk mengurangi kebutuhan kemasan plastik baru. Pilih produk multifungsi seperti minyak yang bisa digunakan sebagai pelembab dan pembersih. Daur ulang kemasan dengan benar sesuai pedoman di daerah Anda. Contoh produk bebas plastik termasuk sabun batang, sampo dan kondisioner batang, deodoran dalam kemasan kertas, sikat gigi bambu, dan pembalut wajah kain. Lakukan riset untuk menemukan merek yang berkomitmen terhadap keberlanjutan. Mulailah secara bertahap dengan mengganti 1 atau 2 produk. Pertimbangkan untuk membuat produk kecantikan sendiri di rumah dengan bahan alami. Dengan langkah-langkah ini, kita bisa menjaga kesehatan dan kecantikan sekaligus melindungi lingkungan. Membuat kompos dari sampah organik mengurangi limbah rumah tangga dan emisi gas rumah kaca. Dengan membuat kompos, kita mengurangi emisi metana dan membantu melawan perubahan iklim, kata seorang ahli lingkungan. Kompos juga meningkatkan kesuburan tanah, membantu tanaman tumbuh lebih sehat tanpa pupuk kimia. Selain itu, membuat kompos sendiri menghemat biaya pembelian pupuk komersial. Pilih tempat yang mudah dijangkau dan memiliki dryness baik. Kumpulkan bahan hijau seperti sisa sayuran dan buah, serta bahan coklat seperti daun kering dan ranting kecil. Susun bahan dengan lapisan coklat di dasar, lalu lapisan hijau di atasnya, dan ulangi. Jaga rasio 3 bagian bahan coklat untuk setiap 1 bagian bahan hijau. Kasis. Pastikan tumpukan kompos tetap lembab dan aduk setiap beberapa minggu untuk aerasi. Hindari produk hewani, lemak, minyak, bahan kimia, atau tanaman yang sakit dalam kompos. Gunakan kompos matang sebagai pupuk alami untuk tanaman di kebun atau pot bunga. Jika ruang terbatas, gunakan metode composting vermikultur dengan cacing merah untuk mempercepat dekomposisi dan menghasilkan vermikompos yang kaya nutrisi. Menggunakan alat tulis ramah lingkungan adalah langkah bijak dalam mengurangi dampak lingkungan. Alat tulis ini seringkali dibuat dari bahan daur ulang atau biodegradable, membantu mengurangi limbah. Selain itu, penggunaan bahan daur ulang menghemat sumber daya alam yang tidak terbarukan. Proses produksinya juga lebih efisien, mengurangi jejak karbon. Menggunakan alat tulis ramah lingkungan juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya keberlanjutan. Pilih produk dari bahan daur ulang, seperti kertas daur ulang atau pensil dari kayu daur ulang. Gunakan pulpen yang dapat diisi ulang untuk mengurangi limbah plastik. Pilih kertas bersertifikasi FSC atau kertas daur ulang untuk mengurangi penebangan pohon. Gunakan alat tulis yang dapat digunakan kembali, seperti spidol papan tulis yang dapat diisi ulang. Cari produk bebas toksin untuk menghindari bahan kimia berbahaya. Contoh alat tulis ramah lingkungan termasuk pensil tanpa kayu, pulpen bambu, penghapus karet alami, spiral buku catatan dengan sampul daur ulang, dan sticky notes dari kertas daur ulang. Evaluasi kebutuhan alat tulis Anda dan cari alternatif ramah lingkungan. Beli alat tulis dalam jumlah yang dibutuhkan untuk menghindari pemborosan. Edukasi rekan kerja, teman, dan keluarga tentang manfaat alat tulis ramah lingkungan. Daur ulang alat tulis yang sudah habis digunakan. Menggunakan kantong kain untuk membawa sayur dan buah membantu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Plastik memerlukan waktu ratusan tahun untuk terurai dan mencemari lingkungan. Kantong kain lebih tahan lama dan kuat, serta ramah lingkungan karena terbuat dari bahan alami seperti katun organik. Selain itu, kantong kain hadir dalam berbagai desain menarik, menjadikannya stylish dan fungsional. Pilih kantong kain yang sesuai dengan kebutuhan Anda, seperti kantong jaring untuk buah-buahan dan kantong katun tebal untuk sayuran. Selalu bawa kantong kain saat berbelanja dan gunakan untuk menimbang sayur dan buah. Banyak pasar dan supermarket kini sudah terbiasa dengan penggunaan kantong kain. Pastikan untuk mencuci kantong kain secara teratur agar tetap bersih dan higienis. Gunakan kantong kain untuk keperluan lain seperti membawa roti atau biji-bijian. Hindari menyimpan kantong kain dalam keadaan basah untuk mencegah pertumbuhan jamur. Investasi pada kantong kain berkualitas tinggi akan memberikan manfaat jangka panjang.
Edukasi teman dan keluarga tentang manfaat kantong kain dan dorong mereka untuk beralih dari kantong plastik. Menggunakan sabun dan sampo batang adalah langkah cerdas untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sabun dan sampo batang biasanya dikemas dalam kertas atau karton yang mudah didaur ulang. Selain itu, mereka memerlukan lebih sedikit air dalam proses produksi, mengurangi jejak karbon. Sabun dan sampo batang juga lebih ekonomis karena bertahan lebih lama dan praktis untuk dibawa saat bepergian. Pilih produk yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Untuk sabun, basahi tubuh dan sabun batang, gosokkan ke kulit atau loofah hingga berbusa, lalu bilas. Untuk sampo, basahi rambut dan sampo batang, gosokkan langsung ke rambut basah hingga berbusa, pijat busa ke kulit kepala, lalu bilas. Gunakan kondisioner batang jika diperlukan untuk hasil yang lebih lembut. Simpan sabun dan sampo batang di tempat yang kering untuk mencegahnya melunak. Gunakan rak atau penahan sabun dengan drainase yang baik. Potong sabun dan sampo menjadi bagian kecil jika terlalu besar. Hindari menggosok terlalu keras ke kulit atau rambut. Gunakan dengan lembut untuk memaksimalkan manfaat produk. Mendukung produk lokal yang ramah lingkungan memiliki banyak